Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang apa yang kita bisa ambil nih dari Maulid? Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca wacana dari Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Mari Al-Hasani dalam kitab Syaraful Ummati Muhammadiyah, atau namanya sekarang diganti Khasaisu Muhammadin. Ya, di sana beliau ungkap ada 14 keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Berapa, Bu? Ini kalau kita bahas semua 3 hari belum pulang. 3 hari belum. Kita bahas bagian aja dah. Apa yang pertama? Rukul Isri. Diangkatnya syariat yang berat-berat yang pernah ditimpa Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Katakan umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, dan seterusnya. Nih contoh yang menarik-menarik aja. Ada mu'akalatil haid. Perempuannya haid, gak boleh makan bersama. Jadi kalau umpamanya kita ada di zaman Nabi Musa, ada keluarga kita perempuan yang haid, itu harus dikarantina. Kita harus berangkat pergi. Nanti kalau haidnya sudah selesai, baru kita bergaul kembali. Lam yu'anqiluha wa lam yusakinuha wa lam yukhaliduha. Begitu dalam hadis. Mereka tidak boleh tinggal di satu rumah bersama, nggak boleh bergaul, nggak boleh makan bersama. Berat apa berat? Nggak berat. Tapi kalau umat Nabi, kalau mama nih udah pada nikah nih ya, yang belum nikah kupingnya tutup dulu dah. Boleh nggak tidur bersama? Ibu nih haid, suaminya tidur bersama, boleh nggak? Nah, boleh tidur bersama. Yang nggak boleh main tutik. Lihat dalam hadis Sahih Muslim, isna'u kulli syai'in illa nikah. Silakan Anda berbuat apa saja sama istri sampean kecuali maaf nikah, jima, hubungan badan. Itu doang yang nggak boleh. Ngedusel nggak boleh. Kamu kalau bisa Betawi ngedusel gitu boleh, ya nggak boleh. Tadi tuh ya menyuruh banggaan nggak boleh tuh. Paham apa bang? Nggak berat. Kalau kita ada di zaman umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang keren-keren aja dah. Apalagi kira-kira? Takhirun taharati bil ma. Alat bersucinya tahsis taharati bil ma. Alat bersucinya hanya air. Jadi kalau mereka ibadah, sholat, kan mereka sholat juga. Mau wudu nggak ada air. Ya udah nggak bisa. Nggak ada tayamum. Tayamum itu syariat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bagaimana? Berapa hari nggak sholat? Katakan nggak hujan, nggak ada air sebulan bodoh, berat banget. Tapi kalau Nabi Muhammad umpama kita sakit atau kita dalam keadaan musafir nggak dapat air atau dalam keadaan paceklik nggak ada air, boleh nggak tayamum? Boleh. Fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban. Kalau kamu mau wudu nggak dapat air, silakan tayamum. Apalagi? Qat'un nafsi bitaubah, cara taubatnya bunuh diri. Kalau umat lagi makan, ya. Singkat cerita, akhirnya Nabi Musa dapat wahyu disuruh berangkat ke Bukit Tursina untuk menerima, ada mengatakan Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Ya. Ada yang mengatakan untuk mendapatkan kitab Taurat. Akhirnya Nabi Musa berangkat 40 hari. Umatnya ngomong begini, diprovokasi oleh Musa Samiri. Musa ada 2 tuh. Ada Musa Samiri, ada Musa yang jadi nabi.
Jadi waktu Fir'aun mimpi dia bakal dibunuh oleh seseorang, maka baik pada zamannya dibunuh-bunuhin. Ada dua yang selamat. Yang pertama Musa yang kelak jadi nabi, yang kedua Musa yang kelak menjadi musuhnya Nabi Musa. Apa namanya? Musa, bukan Pak Musa orang tereng. Dua-duanya hebat. Kalau Nabi Musa dikanyutin oleh Maryam itu empoknya Nabi Musa. Kata ibunya udah kanyutin aja udah dikawinin. Karena ilham dari Allah akhirnya kanyutin, ujungnya dirawat sama istrinya Firaun. Nah kalau Musa Samiri ditaruh di gua, dirawat sama Jibril. Coba keren enggak? Logika kita yang dirawat oleh Jibril bakal jadi hebat. Yang dirawat oleh Firaun bakal jadi gila. Allah balik. Pak Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursalu wa Musa alladhi rabbahu Jibril kabiru. Musa yang dirawat oleh Fir'aun jadi Rasul, Musa yang dirawat oleh Jibril malah jadi kafir. Namanya Musa. Makanya kita kembali kepada Allah. Bagaimana Allah? Itu ya. Jangan pakai logika kita, jangan maksain kehendak kita. Apa yang aku kehendaki, kalau kau tak menghendaki nggak bakal jadi. Apa yang terjadi tuh? Begitu Nabi Musa berangkat ke Sina, diprovokasi umat sama Musa Sambil. Kita ini ditinggal sama Musa, bakal balik ya. Terus balik lagi Tuhan aja. Kumpulin semua harta benda ente, kumpulin emas, kumpulin semua. Buat apa? Kita bikin Tuhan. Tuhan dari emas. Kalau Mas Panto dikumpulin tuh, jadi anak sapi pedet namanya tuh terbuat dari apa? Dari emas. Dan dia ingat karena dia pernah dirawat sama Jibril, akhirnya datang ke gua, diambil bekas telapakan Jibril, itu kepala dan buntutnya diguyurin debu. Seketika buntutnya goyang. Ada Rabbukum nih, Tuhan lo nih, Musa mau tukang bohong, begitu. Kacau gak tuh Musa Samiri? Nah, mereka akhirnya bukan nyembah Allah. Nabi Musa pulang. Setelah menerima wahyu dari Allah. Ada mengatakan Taurat karena kantin komandemen. Dilihat umatnya semuanya separuh bahkan menyembah bukan kepada Allah, menyembah anak sapi. Kaget lah, pulang. Paham gak? Kan aku lagunya Bang Taib ya. Lah pulang Musa. Kaget Musa Sambil. Umatnya yang pada nyembah sapi takut. Akhirnya mereka minta maaf. Kata Nabi Musa, gak bisa begitu aja. Lalu Nabi Musa dapat wahyu. Singkat cerita, kata Allah, kalau mereka mau tobat, Faktulu anfusakum, bunuh diri kalian. Enggak kurang dari 70.000 umat Nabi Musa saat itu mati bunuh-bunuhan. Begitu mau bunuh gak tega. Aduh, terang banget. Minta lagi umatnya, digelatin. Udah gak tega. Bapak bunuh anak, anak bunuh bapak. Paman bunuh ponakan, ponakan bunuh paman. Apa kayak begitu? Kau nafsi bitaubat, cara taubatnya bunuh diri. Kalau umat lagi maka ya. Selama roh belum sampai di tenggorokan, masih ada kita taubat. Tuqbalu taubatul abdi malam yughayir. Diterima taubat seseorang selama rohnya belum sampai di tenggorokan. Umat nggak pakai apa? Bunuh diri. Nah, apa lagi kira-kira? Khotbah mau dinajasa. Tempat yang terkena najis pun digolong. Bayangkan ibu bapak-bapak kalau ada di zaman umat Nabi Musa. Kita punya berapa kain coba? Dikencingin sama anak kita. Nggak cukup dicuci, terus dipotong. Berat nggak? Tapi kalau umat Nabi nggak boleh dipotong. Bahkan dalam fikih
Najis itu terbagi berapa? 3. Ada najis muhaffafa, ada najis mutawasito, ada najis mughalladh. Konsep ngapalinnya gimana sih? Gampang. Kalau muhaffafa kencing bayi yang umurnya belum 2 tahun dan belum makan apa-apa. Tuh. Kalau kencing perempuan mutawasito, sebab dalam kitab Matan Zubar di tengahnya tuh Sobat, kualitas kencing perempuan lebih hebat daripada kualitas kencing anak. Oh, dia kualitas kencingnya berkualitas. Makanya najisnya mutawasito. Tapi sekarang muhaffafa udah ada najis yang hilang dari peredaran. Najis mau bahkan kencing anak laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan belum makan apa-apa. Nah sekarang anak sekarang 6 bulan apa yang banyak makan dia makan. Banyak makannya itu anaknya makan. Iya disuapin banyak. Temanya banyak bangun putih anaknya makan. Bukan susu aja, makanya hilang tuh najis muhaffafa dulu ya. Nah, kalau madhabi dibagi 3, ada muhaffafa, ada mutawasito, ada mughalladh. Apa mughalladh? Najis maaf anjing dan babi. Selain kencing anak kecil dan mughalladh, namanya mutawasito. Contoh, tai ayam. Najis apa namanya? Halo, ayo tai ayam maksudnya di mana? Mutawasito. Gini gampang ngapalinnya, selain kencing bayi, selain anjing dan babi, mutawasito. Tai bapak-bapak, ayo mutawasito. Atau tainya si Masito, mutawasito. Iya, gampang kan ngapalinnya? Ya, Markona. Berak sembarangan, itu tainya najis apa? Mutawasito. Begitu. Ada mangkon di sini? Oh enggak ada. Makanya kita bersyukur, luar biasa. Nah itu aja tuh. Ya, Rabbul isi wal agla. Wah banyak rentetannya, ada kira-kira 12, nomor 1 doang. Tadi saya bilang ada 15. Yang pertama Rabbul Isri, yang kedua ada kita nggak bahas semua. Apa? Al-ikram bi rahmatil khassah. Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang khusus. Oke, patut kita bersyukur ya dapat kasih sayang. Ibu kalau baca surah Fatir ayat 32 itu menggambarkan potret umat Nabi. Jadi kalau Bapak bentak ulang nih, ibu-ibu lihat surah apa tadi? Surah Fatir ayat 32 itu potret umat Nabi itu. Allah nyatakan begini. Tsumma awrasna al-kitab alladziina shafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Kemudian kami wariskan, kami berikan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Menurut Syekh Jamal Syarif dalam tafsir Al-Kasyaf, yang dimaksud hamba pilihan kali adalah umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Luar biasa, yang gak akan bisa terkalahkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Cuma begitu Al-Quran kita terima, responnya 3. Yang pertama, zalim li nafsi, zalim kepada dirinya. Yang kedua, muqtasid, kelas menengah. Yang ketiga, sabiq bil khairat, terdepan dalam melakukan kebaikan. Apa ciri-cirinya? Nah, situ Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki sendiri memberikan definisi pengertian zalim nafsi. At-tariku li ba'dil wajibat, yang wajib sebagian ditinggalin. Al-fa'ilu li ba'dil manhiyat, yang dilarang sebagian dikerjain. Nah kalau itu ada, namanya kita golongan zalim li nafsi. Contoh ya, zuhur sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, isya, subuh. Kan ada model orang sholatnya cuma 3 waktu. Kenapa? Isya kesukaan baru pulang, subuh siangan, bukan ada malam yang gablek. Ampun dah. Ya. Jadi
hanya kewajiban, sebagian kewajiban dikerjain, sebagian larang ini sekarang nih banyak banget orang zalim sekarang ya. Banyak orang, wah lu sekarang apa be dipajakin, ampun dah. Bu, apa be dipajakin? Mana tuh yang belum dipajakin apa? Khotib Jumat, amplop khotib Jumat belum dipajakin. Tapi kantor udah, kita nih khotib di kantor. Zakat 5%, udah dipajang juga. Dia mengerti. Masya Allah rakyat sudah termehek-mehek di dalam harta orang miskin ada hak para pejabat. Begitu kata netizen. Ribet urusannya. Nah kita doain aja lah pemerintah kita lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Gak boleh nyumpahin, ngeritik boleh. Yang gak boleh anarkis. Jangan sampai kejadian di Nepal tuh. Ampun dah pejabat diudak-udak. Gak apa-apa ngeritik. Kritik yang membangun. Kritik konstruktif namanya. Yang gak boleh merusak. Kalau kita merusak umpama gedung DPR kita bakar. Entar itu habis dibakar dibangun lagi pakai duit siapa? Pakai duit kita juga. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu beliau dinobatkan jadi khalifah, beliau mengatakan begini nih dalam kitab Tanbirul Qulub, itu menjadi bukunya Thariqah Qadiriyah. Ngomong begini, ketika Umar bin Khattab dinobatkan jadi khalifah, beliau ngomong begini, man ra'a minkum fiyya ihwijajan falyudzakkirni. Hei, siapa yang melihat aku berbuat sewenang-wenang, tolong ingatkan aku. Oh, pemimpin keren. Udah buka diri untuk dikritisi. Jangan marah kalau jadi pemimpin dikritik. Asal kritiknya bangun. Ya, saya juga termasuk pimpinan pondok. Kadang-kadang ada santri saya nggak setuju, nggak apa-apa, asal bener gitu. Apa rakyatnya takut? Luar biasa bu, orang itu Umar bin Khattab saat itu diri tuh bilang bin Rabah dengan Salman Al-Farisi, la ra'ayna fika ihwijajan qawwamnaka bisumpina. Kalau umpama kami melihat Anda berbuat sewenang-wenang, maka kami luruskan dengan pedang. Keren. Apa Umar bin Khattab marah melihat raja berani? Enggak. Dimuji Allah, alhamdulillah alladzi ja'ala fi hadil ummah man idara fiya ihwijajan qawwaman bisabil. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan salah seorang umat ini yang apabila aku berbuat sewenang-wenang, dia mau luruskan dengan pedangnya. Rakyatnya berani, pemimpinnya berani. Ini Prabowo sejempol itu. Udah berapa koruptor ini kerangkeng-kerangkeng itu. Bayar pajak dulu, tapi buat siapa bu? Iya, ampun dah kita dah. Silakan ngeritik. Pemimpin harus mau dikritik. Dan rakyat yang pernah berhenti ngeritik. Makanya kan kacaunya negara kita begini. Harusnya yang namanya DPR ada yang namanya kelompok yang mengkritisi pemerintah. Oposisi namanya. Ini enggak semuanya kue dapat jatah menteri, ujungnya cuma partai ngeprok ke pemerintah. Salah begini. Harusnya yang kepala nggak menang untuk kita pengen itu jadi oposisi. Tugasnya apa? Kritik mulu pemerintah. Lo Amerika walaupun kayak begitu kuat oposisinya. Ngeritik aja kerjaan. Jangan ya kalau gua jadi opositor gua ada dapat jatah menteri. Ini tolol namanya begini kalau kata Rocky Gerung. Padahal Al-Quran ngomong gini bu. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayahmilnaha. Kami tawarkan amanah itu pernah kepada langit, bumi dan jibal dulu. Jadi langit pernah ditawarin, langit lo mau aja jadi anggota dewan. Langit lo mau aja jadi anggota DPR. Pak Abaina ayahmilnaha, mereka semua ngomong gak mau. Bumi ditawarin, lo mau gak jadi presiden? Katanya ogeng. Itu kalau pakai tafsir kekinian gitu.
Gunung Salak ditawarin, lu mau nggak jadi anggota dewan? Ogah ada Gunung Salak. Pak Baina ayahnya nahan, mereka nggak mau nerima amanah. Dasar. Terus manusia mau menerima. Jadi kalau lihat tafsir klasik begini, dulu sholat, puasa, zakat, haji pernah ditawarkan kepada makhluk gitu. Langit mau nggak sholat? Kata langit nggak mau abrat. Gua nggak usul emang kenapa? Gua diinjak nenek dulu, bagaimana gua usul? Kata langit kata begitu. Sholat pernah ditawarin sama langit nggak mau. Gunung Salak ditawarin sholat nggak mau. Manusia di waktu kalau tafsir klasik. Kalau tafsir saya kekinian itu semua pernah ditawarin jadi anggota dewan, kagak mau. Kagak mau. Manusia mau menerima. Dasar manusia zalim dan jahula. Apa itu jahula? Manusia kalau sedunia. Luar biasa ini, masya Allah. Nah kita pengen nih bangsa kita pemimpinnya kayak Umar bin Khattab. Mau dikritisi dan rakyatnya kudu perintah, tapi jangan anarkis yang rugi kita sendiri. Untungnya, ya kalau kita kan sekecil-kecilnya umat di Indonesia, itu mesti ada pemimpinnya. Minimal pimpinan tahlil. Minimal ada ustadz di kampung. Itu tuh kelebihan orang Indonesia tuh. Coba, data aja kalau mau percaya sama RT. Satu RT ada berapa ustadznya? Itu kekuatan tuh. Yang dapat menghalangi orang untuk tidak anarkis. Kalau kita fungsikan, gak akan pernah negara kita kayak Nepal. Sallu ala Nabi. Nah yang terakhir, ini anaknya umat Nabi Muhammad SAW. Nah tadi belum tuh apa? Yang kedua kelompok Muqtasid, kelompok menengah. Muqtasid itu singkatnya kewajiban semua dikerjain, yang haram semua ditinggalin, cuma sama makruh demen banget. Sama makruh demen, apalagi memubah. Nabi baru bangga kalau umatnya setidaknya golongannya golongan muqtasid, apalagi sabiqul khairat. Apa itu sabiqul khairat? Semua al-fa'ilu lil wajibat atariku liman nihyati wal makruhat wa ba'dil mubahat. Yang diwajibkan semua dikerjain, yang dilarang semua ditinggalin, yang makruh ditinggalin, dan hanya sebagian yang mubah. Ini mah tingkatan para wali mungkin. Nabi baru bangga kalau umatnya ada setidaknya muqtasid. Itu yang perlu. Kadang-kadang saya mikir, ya Allah, kita bangga tiap maulid, bangga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Nabi sudah bangga punya umat kayak kita? Lalu di mana letak keistimewaannya? Dalam hadis Nabi, riwayat Ibnu Abbas, ya, asabiqil khairat yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan, dia masuk surga tanpa dihisab. Wal muqtasid yadkhulul jannah bi rahmatillah. Orang yang menengah masuk surga dengan rahmatnya Allah. Ya Allah, bi nafsi yadkhulul jannah bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang zalim kepada dirinya, pejabat tapi doain korupsi, enggak masuk surga asal dia punya iman dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Cuma mampir dulu kasih panas begitu, nggak langsung masuk surga. Belepotan masuk surga. Bu, pernah nyuci baju nggak? Pernah nyuci baju nggak? Kan ibuku berat banget kerjanya ya. Pagi nyuci baju, siang buka baju, sore setrika baju, malam buka baju. Nggak begitu kan? Kata orang kampung saya begitu. Ibu kalau nyuci baju, bapak kan kita pilih-pilih. Kalau baju kotor banget, ayo nyucinya pakai apa, Bu? Pakai sabun. Cukup pakai sabun, direndam dulu ya. Pakai apaan? Pakai deterjen, Rizal lah. Berapa jam? Tergantung. Sampai bonto atau orang Betawi bilang lupa dikunyah baru kita. Nggak cukup disikat, direndam dulu. Habis rendam dia baik. Nah, disikat. Dulu ada penggilusan, karena nggak musim penggilusan. Ya,
Beliin suami, istri beliin mesin cuci, udah kagak jangan pengelusan. Masih ada pakai pengelusan sini ya. Uang semua kamar gua ada. Wayaginya pakai pengelusan. Nggak cukup digilas, diapain? Dibilas. Habis itu diapain? Diapain kalau gini? Dibilas. Habis bilas diapain? Enak aja. Diperas dulu. Habis peras diapain? Dijemur. Habis jemur, diterika. Habis diterika, dilipat lagi. Kalau pakaiannya keren, taruh di mana? Lemari paling atas. Kalau pakaiannya kira-kira udah butut di mana? Orang begitu juga, ilokan apa berlekuatan langsung masuk surga. Tapi walaupun begitu, ntar nanti waktu di surga dikasih tahu sama Jibril, ada emas mulai nyebut-nyebut kamu. Nabi bilang ada ilokan. Nabi ngomong ilokan. Nabi orang Depok. Diajak sama Jibril naik buruk. Dia lihat, Masya Allah. Ampun dah. Kan kalau orang beriman ada dua yang gak dibakar, Bu. Muka sama hati gak dibakar. Karena minimal dia pernah sholat. Dia itu nyebut Muhammad, 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 ya Muhammadah. Ini nubah nunggu. Ya Muhammad, gitu-gitu. Tolong kami. Akhirnya apa? Ada dalam sebuah diskusi. Irfa man kana fi qalbihi min qawli la ilaha illallah. Irfa man kana fi qalbihi la ilaha illallah. Angkat orang yang di hatinya ada segelintir mengatakan la ilaha illallah. Cuma modal itu doang. Itu waktu kawin disuruh syahadat sama siapa? Sama penghulu. Ya kan? Modal itu doang. Tapi artinya orang yang zalim kepada dirinya bakal masuk surga. Walaupun sempat mampir di Cipanas. Di mana mampirnya? Tapi bakal masuk surga juga dengan bisyafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sebagai penutup, ya, nih kita mau Nabi nih. Kita ini ja'luhu ummatan wasata. Allah jadikan kita umat yang bersikap tengah. Jadi kalau kita lihatnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Jadi enaknya hidup Nabi, kita bakal jadi saksi di dunia, saksi di akhirat. Ibu-ibu, pernah kenal Fir'aun nggak? Pernah kirim surat sama Fir'aun? Pernah di mana Fir'aun? Fir'aun orang soleh atau orang jahat? Tahu di mana Fir'aun orang jahat? Korun, pernah kenal nggak sama Korun? Korun orang pelit atau orang baik? Orang pelit, mendik, koret, bagi kasiran, bela kapur. Kalau guru saya megang manggil orang pelit itu. Pelit, mendik, koret, bakhil, butuh kasiran, bela kapur. Gitu. Ayo, Korun, tahu dari mana? Kita tahu Korun itu hartanya Allah tenggelamkan, Allah kubur bersama orangnya. Tahu dari Al-Quran. Jadi kita saksi tuh, orang yang taat kita tahu, orang yang maksiat kita tahu. Berikut pahala dan adabnya dalam Al-Quran. Jadi kita ini saksi di dunia, saksi di akhirat. Nih, istimewanya umat Nabi. Dalam hadits riwayat Imam Muslim dan juga riwayat yang lain, kan umat-umat Nabi dahulu dipanggil-panggilin. Umat Nabi Musa ditanya, apakah Nabi Musa pernah menyampaikan risalahku kepada kalian? Ini umat Nabi Musa yang maksiat, jawab apa? Belum, juga begitu. Waduh, kayak jawab apa? Nabi Musa dipanggil. Hal balagha qaumah, sudah kau sampaikan risalahku kepada kaum. Nabi Musa jawab, na'am, udah. Dijawab udah sama Nabi Musa. Mayyashhadulah, itu yang mahal. Siapa saksi kami? Kalau kami pernah menyampaikan risalahku kepada kaum Muhammadun wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan umat menjadi saksi.
Kita ini orang sering sasawa, rame-rame panggil di persidangan, bukan untuk dijauh-jauhkan jadi saksi. Orang sering sasawa. Nabi Musa pernah nyampaikan nggak risalahnya kepada kaumnya? Kita jawab ramai, udah. Emang dasar tuh kaum yang PA, kita ngomongin gitu tuh, ya. Emang Nabi Musa PA tuh. Dari mana dia tahu? Kita baca Al-Quran. Nah itu, kita nih umat Nabi, gak apa-apa dah, umpama umat Nabi ada 1 miliar atau 10 miliar. Saya gak apa-apa dah jadi umat yang ke 10 miliar. Asalkan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini orang sering sawah nih semua, yaumil kiamah bakal jadi saksi. Hebat gak? Iya, dah saya kira itu mudah-mudahan pulang punya ilmu. Saya ceramahnya sambil mikir bu. Ya, karena kita banyak banget yang tadi saya sampaikan di kitab ini semua nih. Ya, Ipan baru sore tadi ngomong apa? Dalam bayi dikasih otak kaset, gitu. Nih, yang tadi saya sampaikan di sini. Ada nama kita Tafsir Munir. Ya. Terus ini tentang kisah Muhammad Nabi. Yang saya bilang tadi itu, Syaraf Umatil Muhammadiyah. Yang tadi saya sampaikan dari sini. Udah tentang bi'ah. Ya, ini ada kitab Syarah Arba'in. Ya, dia tadi diajak ngobrol sama beliau Abai, bukan main lagi ngapalin. Maaf, agak juga saya gitu tuh, mau ceramah nih udah konsep aja udah, foto-fotoin. Nah gitu, jadi kata guru saya, kalau ceramah bawa kitab. Ya, jangan kayak orang sekarang modelnya ngaji nggak bawa kitab. Makanya sekarang yang bikin rusak umat apa? Fatwa pada sembarangan. Guru saya, ya Mu'alim Syafi'i Hajami, saya pernah ngaji sama beliau. Ditanya hari ini jawabannya 2 minggu. Makanya ada tuh kitabnya namanya Taudul Adilah sampai 7 jilid. Beliau aktif di radio Cendrawasih dulu. Ya, ditanya nih jawabannya 2 minggu. Beda sama orang sekarang ditanya langsung praktek plus. Padahal kan ada ilmu ketiga buat dosa apa? Bilang nggak tahu kalau nggak tahu. Begitu. Jadi ustadz bukan segala nih. Ya, kalau saya begitu modelnya ya, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf kepada para asatidz kalau terkesan menggurui. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersua kembali. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila haqqit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.